Kang, nyalo tolong sekalian ini apa videonya? Di video Pak. Oh iya, mereka ini ya apa sepanjang benak. Man geranya kau ini. Cakap ya. Nah nih. Oh kalau bersuci dalam hukum Islam. Nah ini. Kita lihat merujuk ke surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Bertobat itu apa sih artinya? Menyucikan diri. Wis. Bertobat apa artinya? Memperbaiki diri dari dosa. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri dari dosa-dosa yang. Coba bahas ini. Bertobat itu apa artinya? Taubat itu apa? Apa artinya? Taubat. Nih. Memperbaiki diri. Ini. Taubat. 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 Taubat itu artinya adalah kembali. Jadi taubatun nasuha itu taubat yang sebenarnya kembali ke apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Nah, nih. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dan manusia itu ada kesempatan untuk bertobat, untuk menyadari kesalahan yang pernah dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi kesalahan yang sama. Wong anggere tobat mantine ya naudzubillah min dzalik. Mulane kondang-dang tobat. Soalnya kenapa? Orang itu nggak tahu kapan orang itu akan sakit, kapan orang itu akan mati. Itulah. Kalau kita ibaratkan gini ya, biar masuk logika, ini suatu karangan saya tapi mudah dimengerti. Hidup di dunia itu laksana tidur. Nanti kalau hidup di dunia, itulah baru kita hidup selama-lamanya. Karena apa? Hidup di dunia itu sementara, habis itu mati. Ibaratnya orang berjalan di padang pasir yang luas. Di situ daerahnya hampar, luas, panas, tidak ada apapun, tidak ada tumbuhan, tidak ada makan apapun. Kita berjalan saking hausnya, ada rumah satu, kita mampir. Kita minta minum air seteguk. Habis itu kita jalan lagi. Nah ini kita larikan hidup itu sementara, habis itu orang itu mati. Nah setelah mati itu dimintai apa? Pertanggungjawaban amal perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Nah kita nanti di akhirat itu akan dikasih catatan berupa amal. Kita itu mau menerima buku itu di tangan kanan atau tangan kiri. Kalau tangan kanan insya Allah kita akan selamat. Tetapi kalau kita menerima tangan kiri, naudzubillah, kita akan dijerumuskan oleh Allah ke tempat yang nista. Nah, makanya dari sini segala sesuatu ibadah, segala sesuatu nilai amal itu diniatkan hanya untuk Allah, jangan diniatkan untuk mencari pahala. Kalau diniatkan untuk mencari pahala, apa benar pahala kalian ditimbang dengan dosa kalian itu masih besaran pahala kalian? Dengan niat yaitu apa? Untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau Allah udah ridho itu dunia akhirat itu bisa terpegang.
ridho Allah itu berarti Rahman Rahim, kasih sayangnya Allah. Lah, piye carane Allah kilen sayang karo dhewe? Lah makane jalan ke apa perintahe lan apa larangane. Itu aja. Salat ya tepat waktu, usahakan jamaah. Nah itu. Karena pahala salat jamaah itu 27 derajat dibandingkan salat sendirian atau secara munfarid. Paham? Kita lanjut. Perihal bersuci meliputi beberapa perkara. Alat bersuci seperti air, tanah dan sebagainya. Nah ini. Air tanah itu untuk bersuci, untuk mandi, untuk menghilangkan najis. Kemudian yang kedua, cara bersuci, macam dan jenis najis yang perlu disucikan. Lanjut, bersuci itu ada dua bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini khusus untuk badan seperti mandi, berwudu dan tayamum. Bersuci dari hadas seperti mandi, wudu dan tayamum. Tayamum itu diperbolehkan apabila tidak ada air. Dua, apabila keadaan sakit. Apabila orang itu kena air, sakitnya akan semakin parah. Nah makanya diperbolehkan untuk tayamum. Makanya dari situ sholat itu tidak boleh ditinggalkan walaupun keadaan sakit apapun. Justru dalam keadaan sakit harus ibadahnya semakin bagus. Siapa tahu setelah kita sholat kita meninggal. Tapi kalau mengerah sholat dia mati, naudzubillah min dzalik, orang itu mendapat jatah neraka. Jangkal gitu. Nah, percaya nggak adanya neraka? Percaya. Anggera percaya gampang ditelaah. Kamu kenapa kamu di perut ibumu 9 bulan wetenge ibumu nggak bolong kok kowe iso ambekan? Kok kowe iso urip? Kecuali lah weteng ibumu bolong-bolong lah, kowe iso bernapas. Weteng ibumu gumpet kowe iso makan selama 9 bulan. Nah, disitulah kita larikan kuasaan Allah. Berarti kalau Allah janji ada surga dan neraka, itu percaya. Kemudian dari sperma kenapa kok bisa wujud menjadi gumpalan daging, gumpalan darah berwujud manusia? Allah meniupkan ruh. Nah itu manusia itu perlu dengan proses. Ya lah. Lah iya. Makanya itu manusia di situ ketika lahir, manusia itu ketika ditiupkan roh ditanya siapa sih nama Tuhan? Allah. Tapi kenapa setelah lahir dia ingkar dengan perjanjian tersebut? Itu manusia. Macam-macam air dan pembagiannya. Air yang suci dan menyucikan. Air yang demikian boleh diminum dan sah dipakai untuk menyucikan atau membersihkan benda yang lain, yaitu air yang jatuh dari langit atau terbit dari bumi dan masih tetap belum berubah keadaannya, seperti air hujan, air laut, air sumur, air es yang sudah hancur kembali, air embun dan air yang keluar dari mata air ini. Kalau air yang mudah berubah warna itu tidak boleh atau tidak sah untuk berwudu. Air mengalir, kembali kali ini pendek, kali ini kok nggak jernih, tapi air yang mengalir itu juga boleh. Karena apa? Air mengalir itu berarti bisa dikatakan airnya berganti. Itulah. Kali wudu banyune milih itu boleh untuk bersuci karena airnya ganti. Terkecuali kalau airnya mengenang
mandek, itulah nggak boleh karena airnya nggak bisa berganti. Nah, Nah, ada pertanyaan. enggak. Lah kontak-kontak rasa sini aku seneng kontak-kontak mah. Jadi main paham tenang. Ora takon kok bingung ora. Kemudian nih, kedua, air suci tetapi tidak menyucikan. Dikatakan air suci, air itu suci tapi tidak bisa untuk menyucikan, tidak bisa untuk bersuci. Tadi yang hampir sama yang barusan saya jelaskan, yang pertama yaitu air yang berubah salah satu sifatnya karena bercampur dengan suatu benda yang suci. Selain dari perubahan yang tersebut di atas, seperti air kopi, teh dan sebagainya, itu suci. Air kopi, air teh, air susu itu suci, tapi tidak oleh untuk bersuci. Kemudian yang kedua, air sedikit kurang dari 2 kula sudah terpakai untuk menghilangkan hadas atau menghilangkan hukum najis. Sedangkan air itu tidak berubah sifatnya dan tidak pula bertambah timbangannya. Nah ini air yang kurang dari 2 kula itu tidak boleh untuk bersuci. Ya. Kalau ini 2 kula, ya. Ada yang mengatakan juga 3 kula. 3 kula. Kalau saya dalam hukum fikih ini kan 2 kula. Kalau saya mendengar dari ini apa? Kiai-kiai itu ngomongnya 3 kula. Jadi saya lebih mantapnya mengambil 3 kula. Karena 3 kula itu lebih hilang dari apa sifat keraguan-keraguan. 3 kula itu batasi. Jadi kalau orang itu mempunyai sifat sedikit aja keraguan, maka ibadahnya tidak akan sah. Contoh, kalian udah sholat, udah sekali, iki mau aku sholat harus sholat lagi. Berarti kalau sampai ora sholat dihitung lagi, hitungannya nggak sholat. Iya, udah sholat lagi nggak apa-apa. Bapak sering nggak itu sholat neh kali? Sering bapak, nggak apa-apa. Namanya orang lupa untuk berhati-hati. Mbaknya wudu, ini mau batal burung, wudu meneh. Jangan sampai tidak, karena keraguan-keraguan itu akan menjerumuskan orang tersebut dan akan mudah setan untuk masuk ke dalam jiwa seseorang. Makanya Rasulullah itu ada yang mengatakan, apabila engkau ragu maka tinggalkanlah, apabila engkau mantap atau yakin maka teruskanlah. Bahasa-bahasa itu kita kaji, kita dalami, kita masuk. Ada keraguan sedikit, jangan diteruskan, tinggalkan. Kalau kita yakin sampai manapun kita perjuangkan. Jadi kalau bahasa Jawa ada bahasa yang istilahnya gitu. Lak wedi aja wani-wani, lak wani aja wedi-wedi. Itu ada bahasa gitu juga. Nah itu bahasa itu maksudnya mengarah di sana orang itu harus mempunyai keyakinan yang kuat, kemantapan dalam hati, tidak boleh pelin-pelan, tidak boleh kecil hati, harus sabar dan teguh dalam pendirian. Itu maksudnya di situ. Lah wong atine kadang-kadang malih. Orang itu gak punya pendirian, jadi orang itu belum bisa menata hatinya. Ya, paham? Paham. Nah, ini. Kemudian di sini air pohon-pohonan atau air buah-buahan seperti air yang keluar dari tekukan pohon kayu, air nira, air kelapa dan sebagainya. Itu air suci tapi tidak bisa mensucikan. Tidak boleh
berwudu. Lanjut ya. Nah, ini jadi apa yang saya sampaikan kemarin itu yang saya rangkum sedikit-sedikit, ini saya jabarkan semua. Nanti kalau ada yang penting mohon dicatat ya. Aja guru meneng wae, sing penting kuwi dicatat. Ya. Kemudian air yang bernajis. Nah sini. Enggak sih. Air yang najis itu dalam golongan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sudah berubah salah satu sifatnya oleh najis. Air ini tidak boleh dipakai lagi, baik airnya sedikit maupun banyak, sebab hukumnya seperti najis. Nah ini najis itu harus ditinggalkan, nggak boleh dipakai. Walaupun sedikit najis, semuanya akan ikut najis. Iya. Kemudian dua, air bernajis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini kalau sedikit berarti kurang dari 2 kulak, tidak boleh dipakai lagi. Hukumnya sama dengan najis. Nah, ini. Al-ma'u la yunah jisahu syai'un ila ma khallaba ala ta'mihi aw launihi aw riqihi. Ini Rawahul Baihaqi. Air itu tidak dinajisi sesuatu kecuali apabila berubah rasa, warna atau baunya. Nah, ini rasa, warna, itu. Makanya harus dihindarkan. Ya, siap. Ini. Sekarang benda-benda yang termasuk najis. Benda-benda yang termasuk najis. Nah, benda-benda yang termasuk najis. Nomor 1 yaitu bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Bangkai binatang darat yang berdarah, bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Ini benda-benda yang termasuk najis. Itu yang pertama. Selain mayat manusia. Bangkai binatang darat yang berdarah selain dari mayat manusia. Ini. Kesel. Nah, Ya, lanjut. kalau dilihat dibandingkan dari bangkai binatang laut seperti ikan, bangkai binatang darat yang tidak berdarah ketika masih hidupnya seperti belalang serta mayat manusia, semuanya suci. Nah, ini belalang itu suci, bangkai belalang suci, bangkai ikan itu suci. Nah, yang boleh dimakan bangkai belalang dan bangkai ikan. Bangkai ikan apa batang? Ya. Batang lah, batang walang karo batang iwak itu oleh dimakan. Ya kalau. Nah, ini. Sekarang darah. Saya ambil yang penting-pentingnya ini darah. Segala macam darah itu najis selain hati dan limpa. Nah, ini. Nah, ini. Darah kuwi kabeh najis selain hati dan limpa. Kemudian di sini
Cara menyuci benda yang kena najis. Cara menyuci benda yang kena najis. Cara menyuci benda yang kena najis. Nomor 1, najis mughaladah. Najis mughaladah. Mughaladah dalam kurung tebal. Tebal. Yaitu najis anjing. Oh iya. Yaitu najis anjing. Orang ngerti anjing dog, orang ngerti dog kalbun. Nah, ini. Benda yang terkena najis ini, benda yang terkena najis ini hendaklah dibasuh 7 kali. Hendaklah dibasuh 7 kali. Koma. Satu di antaranya hendaklah dibasuh nulis ngapusi konangan lho kowe. Tangane gur ngene-ngene tok. Aku paham lho kowe ngene. Hendaklah dibasuh dengan air yang dicampur dengan tanah. Kan malah turu kowe. Sopo itu? Iki kok ndi kowe? Enggak kok boleh tak. Enggak turun di sini detake wis mesti turu. Anggere turu jagung jejeg. Bahasanya enggak turu aku yang bengi wae kon merem, tapi siraku ngletak. Tapi aku meripatku nyela merem kuwi tapi tergolong turu. Lah hitungan wudu kuwi batal. Walaupun meripati ra merem to. Kuwi Mas udan terhitung tidur. Pengertian tidur itu bukan hanya matanya terpejam. Kalau dia berbaring apa sinai digletak ning wis turu. Enek bahasanya Pak kuwi ora turu tapi ngliyep padha wae. Enek Pak kuwi ora ngliyep tapi ngorok padha wae. Kalau kalian nggak tidur badannya tegak, jangan digeletak nih. Kowe jenenge ra turu baru aku percaya. Sinai kok geletak mesti itu. Alasan apapun saya nggak percaya. Yang kedua najis mukhafafah. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah. Dalam kurung ringan. Najis mukhafafah. Najis mukhafafah ini disebut dengan najis ringan. Contoh misalnya kencing anak laki-laki. Kencing anak laki-laki.
yang belum memakan makanan selain ASI. Tapi tak harus makan selain ASI ya nggak boleh, karena udah bercampur. Ya, paham? Iki tak jumuk sing apa? Sing penting-penting tok iki. Ini penting-penting ini. Angger iki ora ngerti ya bahaya iki. Ketika najis mutawasito. Najis mutawasito. Saya nyampaikan sedikit-sedikit aja seperti paham rasa wewe. Dalam kurung pertengahan, mutawasito atau pertengahan. Terbagi menjadi dua. Satu atau A, najis hukmiyah. Najis hukmiyah. Yaitu yang kita yakini adanya. Yaitu yang kita yakini adanya. Tetapi tidak nyata. Tetapi tidak nyata. Zat bau rasa dan warnanya. Seperti kencing yang sudah lama kering. Sehingga sifatnya telah hilang. Titik. Sehingga sifatnya telah hilang. Sekarang B, najis ainiyah. Najis ainiyah. Ainiyah. Yaitu yang masih ada, yaitu yang masih ada zat, rasa,
warna dan baunya. Apa sih? Cara menyucikan najis ini, dengan menghilangkan zat rasa, warna, dan baunya. Jadi, nah itulah demikian tadi untuk apa? Sekilas untuk pengertian najis ya. Sudah. Kita sampai jam berapa nih? 8.15. Hah? Jam 8:15. Ini jam Ini jam 8:11. lewat 11. Ini kelas 10. Kali 1. Coba nyari pulpen tak absen dia.